Hey guys, di video kali ini aku mau ngasih tahu teman-teman contoh soal mengenai psikotes Indomaret. Tapi disclaimer sedikit buat kalian, contoh soal yang aku bagikan kali ini hanya sebagai media pembelajaran aja ya. Oke? Tentunya buat kalian, buat teman-teman yang sedang dapat panggilan untuk melakukan ujian tes psikotes, tidak ingin gugur dalam tahap tersebut. Nah, oleh karena itu kalian harus wajib belajar sebelum tesnya dimulai. Karena saat angkatanku memulai tes psikotes, banyak sekali yang gugur atau yang tidak lolos dalam tahap tersebut guys. Jadi jangan sampai kejadian ini juga menimpa kalian ya. Karena kesempatan untuk melamar ke Indomaret itu hanya satu kali, oke? Jadi jangan sia-siakan. Dengan kalian melihat video ini, tentunya kalian akan lebih percaya diri untuk melakukan tes. Karena kalian udah bakal tahu nih, soal apa aja yang nantinya bakal muncul di tes psikotes. Oke, jadi langsung aja mari kita mulai. Aku hitung sampai 10. 1, 2, 3, 10. Oke, makasih yang udah subscribe, oke? Oke, jadi teman-teman, pertama di sini akan menghadapi yang namanya soal matematika. Dan yang pertama itu pada bagian deret angka, guys. Jadi contoh soalnya seperti ini ya. Yang pertama itu ada angka bilangan 2, 5, 8, 11, dan 14. Dan jawaban selanjutnya adalah, kita bisa lihat di sini. Dari 2 ke 5 itu, pola pertambahannya adalah plus 3. Jadi 2 ditambah 3 adalah 5. 5 ditambah 3 adalah 8. 8 ditambah 3 adalah 11. 11 ditambah 3 adalah 14. Dan berapakah angka selanjutnya setelah 14 ditambah 3? Jadi jawabannya adalah 17. Oke. Jadi teman-teman di sini jawab dengan 17. Dan selanjutnya soal nomor 2, ada angka bilangan 13, 10, 15, 12, 17, 14, 19. Di sini adalah penjumlahan dan pengurangan nih guys. Jadi harap hati-hati juga karena soalnya enggak sama semua. Jadi bukan penjumlahan plus doang, ada plus dan minus. Oke. Kita lihat detailnya di sini adalah, jadi deret angkanya mempunyai pola min 3 plus 5 guys, oke? Oke, jadi kita perhatikan contoh soal nomor 2-nya. 13, angka selanjutnya adalah 10. Kenapa bisa 10? Kenapa enggak 13? Karena dia min 3 guys. Jadi 13 dikurang 3 adalah 10. Dan angka selanjutnya malah naik nih guys, bukan berkurang lagi. Adalah 15. Jadi 10 ditambah 5 adalah 15. Setelah 15 dia mengalami penurunan lagi menjadi 12. Kenapa? Karena min 3 tadi guys, oke? Jadi setelah itu adalah polanya sama terus. Min 3 plus 5, min 3 plus 5 dan seterusnya. Jadi setelah angka 19 yang selanjutnya adalah minus 3. Jadi sama dengan 16 guys. Jawabannya 16 untuk nomor 2. Oke, dan kita lanjut ke soal nomor 3. Ada bilangan 4, 8, titik-titik, titik-titik, 64, dan 128. Jawaban titik-titiknya apa? Mari kita bahas. Oke, jadi penjumlahan kali ini bukan plus, bukan minus, tapi perkalian guys. 4 kenapa bisa jadi 8? Karena dia dikali 2. Dan kita lihat soal bagian ujungnya. 64 kenapa bisa jadi 128? Karena dikali 2. Oke. Dan mari kita lihat soal di belakangnya lagi. 4 dikali 2 8. Nah, isi titik-titik ini adalah, jadi jawabannya adalah 16 dan 32 guys. Oke, dan soal selanjutnya adalah matematika dasar nih guys ya. Ini itu ya gampang-gampang sulit sih dengan contoh soal seperti ini guys. Nomor 1 adalah 10 tambah 3. Siapa yang nggak tahu guys? Jawabannya 13 ya. Nomor 2 adalah 13 dikali 3. Tinggal dikaliin aja, jawabannya adalah 39. Nomor 3 adalah 10 bagi 2 ditambah 5. Jangan sampai terkecoh guys. Perkalian dan pembagian itu penjumlahan yang didahulukan. Oke? Jadi jawabannya adalah 10 bagi 2 terlebih dahulu adalah 5. Dan 5 ditambah 5 adalah 10. Jadi jawaban nomor 3 adalah 10 guys. Oke. Selanjutnya jawaban nomor 4.
Soal nomor 4, 5.000 ditambah 2.300 dikali 2 sama dengan berapa? Ingat sekali lagi, perkalian dan pembagian didahulukan, oke? Jadi 2.300 dikali 2 adalah 4.600. Tinggal baru dijumlahin. 4.600 ditambah 5.000. Jadi 9.600 guys, oke? Jadi seperti itu ya. Jadi kalian itu, dan hati-hatinya di sini adalah kita kejar-kejaran sama waktu guys. Jadi kita jangan terlalu lama untuk memikirkan penjumlahannya. Dan usahakan jawab yang gampang-gampang terlebih dahulu. Ini yang selalu aku ingetin di setiap konten aku tentang membahas Indomaret. Harap dahulukan soal yang menurut kalian gampang. Soal yang menurut kalian itu jawabannya pasti benar guys. Karena kita terburu-buru dengan waktu. Kita kejar-kejaran sama waktu guys. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya adalah soal cerita nih guys. Dengan contoh soal sebagai berikut. Yang pertama ada, Pak RT mendapatkan sumbangan 8 karung beras. Tiap karungnya beratnya 50 kg. Beras dibagikan kepada 20 orang warga. Tiap warga memperoleh beras sebanyak. Jawabannya adalah, kita lihat pembahasannya dulu deh guys ya. Gimana cara untuk menghitungnya? Kita lihat di sini adalah jumlah karung berasnya ada 8 karung. Berat tiap karungnya ada 50 kg. Dengan total warga 20 orang. Oke. Cara menghitung yang pertama adalah total berasnya terlebih dahulu. Dengan rumus banyak karung dikali tiap berat karung, oke? Contohnya seperti ini. 8 dikali 50 kg adalah 400 kg, oke? Itu untuk banyak total berasnya. Yang kita cari adalah beras yang diterima warga, oke? Selanjutnya adalah total beras dibagi jumlah warga. Jadi total berasnya adalah 400 yang tadi. 400 tinggal dibagi 20. Itu jawabannya berapa guys? Adalah 20 kg. Jadi kita lihat di sini jawabannya yang D. Oke? Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jarak antara kota A sampai Z adalah 360 km. Jika ditempuh dengan sepeda motor berkecepatan 90 km per jam, maka lama perjalanannya adalah, kita lihat pembahasan atau dengan caranya terlebih dahulu. Dan yang pertama kita cari terlebih dahulu waktunya berapa. Waktunya adalah jarak dibagi kecepatan guys. Dengan sama dengan itu 360 banding 90 atau 360 bagi 90. Dan dengan jawaban 4, oke? Jadi 4 jam waktunya. Dan setelah kita mendapatkan waktu 4 jam, tinggal dibagi hitungan menit. 1 jamnya ada 60 menit, jadi 4 dikali 60 adalah 240 guys, oke? Jadi jawabannya yang E. Oke, dan soal yang selanjutnya adalah soal logika guys. Yang pertama ada soal logika dengan pola kelanjutan guys. Dengan contoh gambar di samping ya. Oke, jadi bisa kita lihat di sini gambar pertama adalah gambar segi 4 dengan garis di atasnya, dan segi 4-nya warna hitam ya guys ya. Kita lihat ke gambar kedua, ada garis di atas dan garis di bawah dengan bentuk segi 4 tapi nggak ada warnanya. Terus gambar ketiga ada garis di atas, kanan dan bawah dengan warna di dalamnya. Lalu jawabannya A, B, C atau D atau E. Kita bisa lihat di sini. Gambar pertama berwarna, gambar kedua tidak berwarna, gambar ketiga berwarna, dan gambar keempat adalah sama yang dengan nomor kedua guys. Dia tidak berwarna. Dan kelanjutannya dia mempunyai garis sebelah kiri. Jadi jawabannya adalah yang D guys, oke? Jadi jawaban pada soal pola kelanjutan ini adalah yang D, oke? Dan soal logika yang selanjutnya adalah soal melipat-lipat bangun ruang guys, oke? Di sini bisa kita lihat pada gambar. Jika gambar tersebut dilipat-lipat, jadinya akan seperti apa guys? Di sini logika atau kemampuan otak kita benar-benar harus berpikir secara logika guys. Ya. Di sini bisa kita lihat bangunan tersebut jika dilipat bakal bentuknya seperti apa. Oke.
Jadi di sini harus teliti banget nih guys, dari buletannya juga harus sama. Jawaban A dan C itu hampir sama guys, tapi buletannya kalau kalian perhatiin itu berbeda. Kalau yang C itu buletannya pada bagian atas semua, sedangkan yang A itu di atas dan di bawah guys. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, oke? Sebelum jawab harap berhati-hati dan harus yakin dulu ya, oke? Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Dan yang ketiga adalah soal logika pola beda sendiri. Kayak gimana sih? Contohnya ada di gambar. Mari kita lihat. Ada gambar A, B, C, D, dan E. Di sini tugasnya adalah kita menentukan gambar yang paling beda nih guys. Di sini aku juga awalnya terkecoh. Coba nih teman-teman, sebelum melihat jawabannya, teman-teman bakal milih yang mana nih? Pasti teman-teman sebelumnya akan menjawab yang A, karena dia bentuknya seperti beda sendiri. Tapi teman-teman salah, jawabannya adalah yang B. Jika teman-teman perhatikan lebih lanjut, lebih detail, jawaban A, C, D, dan E adalah segi 5 guys. Yang berbeda adalah segi 4 pada jawaban B, oke? Coba lebih teliti lagi. Dan contoh soal terakhir pada bagian kali ini adalah contoh soal pencocokan kata guys, oke? Mari kita lihat di sini. Ada kata A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan di sampingnya ada A, B, C, D, F, G, H, I. Itu benar atau beda? Itu sama atau beda? Oke. Kalau sama itu dikasih checklist. Kalau berbeda dikasih X. Oke. Kita lihat ke bagian yang kedua. F, 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 H. F, 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 F. Dan yang di sampingnya adalah F, 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 U. F, 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 F. Kata di sini adalah berbeda di huruf U dan huruf H. Jadi harap berhati-hati ya guys ya. Kalau berbeda jawab dengan X. Kalau sama jawab dengan checklist, oke? Dan yang ketiga adalah Z, A, Z, A, A, Z, Z, A, A. Dan di sampingnya adalah Z, A, Z, Z, A, Z, Z, A, A. Berbeda ya guys ya. Kita kasih X. Dan yang di bawahnya ada kata Sunday dengan huruf Y. Dan di sampingnya ada Sundai pakai I. Berbeda ya guys ya. Kita kasih huruf X. Di bawahnya ada Apple. Dan di sampingnya juga ada Apple. Ini benar guys, sama. Kita kasih dengan checklist. Dan di bawahnya ada story. Di sampingnya ada story pakai I. Jadi jangan sampai terkecoh, oke? Jika berbeda kita kasih dengan simbol X. Lanjut. Ada pantai. Pantai. Sama, kita kasih checklist. Dan selanjutnya ada bingkai. Di sampingnya ada bangkai. Kita kasih dengan simbol X. Dan yang terakhir ada komodo. Samping kanannya ada kodomo. Kita kasih dengan simbol X. Oke, karena berbeda guys. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Dan jangan lupa gunakan hashtag tanyakas jika ingin cepat aku balas. Kita akan ketemu lagi di next video. Dadah!